Halo guys, kembali lagi dengan acara Youper Station tahun 2024. Ya, jadi acara ini akan dibawakan oleh saya, yaitu Brandon Marcelino Lawrence. Ya, untuk hari ini kami mendatangkan seorang bintang tamu spesial guys dari angkatan 21. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Jason Emmanuel Listio. Saya berasal dari angkatan 21. Ide bisnis yang saya tekuni pada tahun ini yaitu bisnis food and beverage. Itu aja. Food and beverage maksudnya nama bisnismu itu mungkin apa? Oh, sorry, nama bisnis saya itu Yomiku. Yomiku itu bergerak di bidang food and beverage, yaitu nasi goreng kari. Jadi nasi goreng yang kita kenal di Indonesia ini itu dicampurkan dengan bumbu-bumbu dari Jepang. Dan juga toppingnya juga dicampurkan dari Jepang juga. Oke. Di bisnismu ini kira-kira ada berapa anggotanya ya? Beranggotakan 2 orang saja. Aku, Jason Emmanuel Listio, dan teman saya Muhammad Kadafi. Oke. Kira-kira kalau kamu misalnya, kamu kan tadi katanya anggotanya cuma 2 orang ya. Kalau misalnya kamu membangun bisnis food and beverage, buka kayak jual makanan gitu, memang bisa berlanjut gak kalau 2 orang ini? Nah, itu sebenarnya ada banyak kendala sih kalau 2 orang itu. Apa saya bahas dulu kendalanya sekarang? Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa ya, saya bahas dulu ya, nggak apa ya. Nah, kendalanya itu pertama itu karena bisnis kami itu beranggotakan 2 orang saja, pastinya kendala kan waktu kan. Ya. Nah, tenaga kerjanya kita itu sedikit. Jadi seandainya kedepannya itu kami itu rencananya buka tenan. Nah, seandainya kedepannya kami itu buka tenan, misalnya salah satu dari kami itu ada masalah atau enggak berhalangan hadir, di 1 orang ini akan jadi tulang punggung satu tim bisnis ini, gitu. Nah, dan juga mungkin kedepannya itu Yomiku itu harus ngerekrut ya seandainya kayak pekerja lagi gitu. Nah, terus setelah itu masalah yang selanjutnya itu, nah karena kita berdua kurang pengalaman juga, nah itu ada kesalahan dalam pengeprinan, contohnya pengeprinan bolnya. Nah, bolnya itu harusnya itu di print itu untuk keseluruhannya ya. Gitu. Nah, ini dikelilingi oleh stiker harusnya, dilengkapi oleh stiker. Nah, tapi karena kesalahan, sebenarnya itu stikernya itu gak boleh kotak biasa persegi panjang, harus ada melengkungannya. Nah, melengkung itu supaya bisa pas ini di bolnya. Tapi ada kesalahan dalam komunikasi antara saya sama Kadafi dan juga sama yang tukang printnya. Hasilnya begini, dipotong. Ya itu sih sebenarnya kendala-kendalanya kalau berdua orang saja. Gitu. Kalau mungkin ada masalah lain nggak, mungkin dari secara eksternal. Ya contohnya kan tadi kan tempat pimpin itu. Mungkin bisa aja jadi kalau misalnya ada masalah eksternal kayak tiba-tiba waktu kamu buat kemasan tiba-tiba robek atau apa gitu, ada nggak? Selama itu sih masih belum sih. Belum ada. Nah tadi kan kamu kan katanya kan mau mungkin cari pekerja lain ya? Ya. Nah itu mungkin bisa sharing nggak? Kalau kamu itu mau dapat pekerjaan itu dengan cara gimana? Mungkin sebar luas lewat IG atau gimana gitu? Ya benar, lewat IG, Facebook dan lain-lainnya. Nah saya pikirnya itu rekrutnya itu jangan yang full time ya, pikir saya. Awal-awal itu part time saja gitu. Part time dulu mungkin yang paling rame, anggap saja setelah saya analisa itu yang paling rame itu pada jam 5 sampai jam 10 malam anggap saja. Nah mungkin saya itu akan merekrut mahasiswa sama atau tidak mungkin dari pendidikan yang lebih rendah. Nah itu saya akan rekrut secara part time. Jadi kan selagi dapat duit, selagi dapat profit, uang, mereka juga bisa dapat pengalaman yang lebih berharga mungkinnya, yaitu pengalaman bekerja. Begitu sih. Ya itu guys, mungkin kalau kalian ingin bekerja part time sambil melakukan kegiatan lain, mungkin kalian bisa menghubungi Jason guys untuk kegiatan hari-hari kalian. Ya silakan. Mungkin kalian bisa dapat uang ya kan, dapat dari Jason kan lumayan juga buat bekerja. Yang paling penting sebenarnya bukan uang sih, tapi pengalaman bekerjanya, gitu. Yes. Nah, kamu tadi kan katanya menjual buka tenan. Ya. Kamu jual itu gak bisa lihat cara lain nggak? Mungkin kayak beli secara online atau PO gitu? Oh, awal-awalnya rencananya memang open PO. Untuk tenan itu nanti belakangan. Jadi pertama itu kami kelompok itu open PO dulu. Nah itu mungkin ya pertama open PO-nya itu dari Instagram dulu. Tapi yang paling
gampang itu sebenarnya itu dari komunitas gereja, karena kan saya kan juga orangnya itu suka rajin pelayanan di gereja. Nah, jadi koneksi saya di gereja itu baik. Nah, orang tua saya itu, apalagi mama saya atau ibu saya, itu biasanya itu juga open PO di gereja setiap hari Minggu. Nah, setiap hari Minggu mama saya itu sering masak jam 4 terus diantar ke gereja. Nah, jadi mungkin open PO-nya itu pertama-pertama itu dari daerah komunitas dulu, komunitas yang lebih kecil dulu, contohnya yaitu gereja, atau tidak komunitas itu bisa perumahan, bisa komunitas perumahan bisa. Biasanya kan di perumahan itu ada grup-grup tertentu. Nah, itu coba dimasuki pelan-pelan gitu, dicati satu-satu atau enggak di grupnya. Tunjukkan kamu itu ada open PO apa, lain-lainnya, mungkin ada yang tertarik. Nanti yang tertarik akan WA kamu gitu. Jadi rencana selain buka tenan, open PO-nya itu dari Instagram, dari komunitas kecil, dari perumahan, ya gitu aja. Nanti dari Instagram itu yang tertarik sama postingan saya, dari story saya, bisa menghubungi WA yang saya terakan di deskripsi akun Instagram Yomiku. Oh, iya. Itu. Nah, itu kan dari yang kamu sebutin kan lebih banyak itu ke penjualan secara dalam kota ya. Iya. Ada nggak rencana kalau apa kedepannya mungkin nanti kalian jual ke luar kota, mungkin dekat-dekat Jember atau gimana gitu? Nah, kok itu sebenarnya sih masih belum kepikiran ya. Soalnya kan target market kita itu ke kota-kota besar. Nah, dari yang saya tahu itu kota terbesar di Jawa Timur itu kan Surabaya. Nah, kota terbesar di Jawa Timur Surabaya, artinya banyak orang yang ekonominya agak menengah ke atas gitu. Jadi rencana saya itu mengincar ekonomi yang dari menengah sampai menengah ke atas gitu. Surabaya kan banyak pengusaha sukses dari Surabaya dan lain-lainnya gitu. Itu sih menurut pendapat saya. Itu. Kalau boleh tahu ya, kamu kan sudah membuat nasi goreng kare Yomiku ini. Iya. Kira-kira boleh tahu nggak latar belakang kenapa kamu ini ingin membuat nasi goreng kare Yomiku ini? Oh, latar belakangnya itu panjang sebenarnya. Ya, oke, saya ceritakan ya. Dulu waktu saya SMA itu usaha ayah saya itu mengalami penurunan. Nah, sehingga memaksa ibu saya untuk menjadi tulang punggung keluarga. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu saya? Saat itu saya belajar. Dulu saya meremehkan loh, food and beverage saya anggap itu apa ya, kayak bisnis rendahan gitu. Dulu saya anggapnya begitu. Tapi setelah saya melihat kegiatannya ibu saya, penghasilannya ibu saya, lama-lama saya tertarik. Terus saya tiba-tiba itu ada gairah itu, ingin ikut dalam itulah kuliner ibu saya. Jadi saya pertama-tama itu masak bareng ibu saya, belajar dari sana. Dari sana saya belajar, ada pengalaman. Nah, di situ saya mulai ada bibit-bibit itu, ingin bibit-bibit untuk belajar memasak lebih atau mendalami bisnis kuliner tersebut gitu. Nah, dari sana saya kepikiran gimana kalau kedepannya itu saya bikin usaha kuliner gitu. Nah, kebetulan dari KWU ini kan ada banyak cabang cabang apa bisnisnya kan ya, ada apa aja, technopreneur, kuliner, healthpreneur, fashion dan lain-lainnya, ada banyak loh cabangnya. Nah, saya pilihnya itu kuliner. Nah, kenapa saya pilih kuliner? Soalnya menurut saya itu kuliner itu yang modalnya paling minim, apalagi saya itu cuma 2 orang. Jadi kan satu orang itu modalnya 10 juta. Berarti dikali 2 berarti totalnya 20 juta. Nah, itu cocok buat saya. Apalagi saya itu latar belakangnya itu latar belakang pengusaha kuliner, dan juga rekan saya itu juga ibunya, orang tuanya juga pengusaha kuliner juga. Jadi kita itu sama. Latar belakangnya juga serupa. Kamu tadi kan katanya kuliner kan juga dari latar belakangnya itu orang tua dan biaya yang murah ya? Iya. Nah, gini guys, kemarin itu kan kita ada mulai tanya-tanya dengan Kak Siska, itu kan juga melakukan bisnis di bidang fashion. Itu kami tanya-tanya, katanya bagian fashion ini dalam masalah biaya itu ternyata juga murah. Nah, kenapa kamu kok nggak memikirkan masuk ke bidang fashion atau mungkin bidang-bidang lain? Begini,
Kenapa saya nggak memilih fashion? Nah, saya tidak menyindir siapa-siapa di sini ya. Nah, menurut saya fashion itu tidak timeless. Karena fashion itu adalah ilusi yang diterapkan oleh pengusaha untuk mencuci otak kalian ini. Contohnya, contohnya nyebut suatu brand. Nah, brand itu dipopulerkan oleh seorang itu idol. Nah, itu akan ada di top of the mind konsumen yang melihat tersebut. Nah, setelah itu ada ilusi di pikiran mereka, kalau aku pakai baju atau pakai jaket atau pakai pakaian seperti yang diterapkan oleh idol tersebut, saya akan bisa menjadi seperti mereka, atau enggak kerennya sama seperti mereka begitu. Nah, itu kan sebenarnya tren itu kan bisa berubah-berubah. Nah, sedangkan kuliner itu menurut saya itu adalah hal yang timeless. Dari dulu nasi goreng udah ada loh, sejak penjajah Belanda udah ada. Ya, udah ada. Kan? Nasi goreng, kerupuk, sampai sekarang nggak ada. Nggak mati-mati nasi goreng itu. Gitu. Kalau dari yang lainnya, kenapa saya nggak tekuni? Karena saya semuanya sudah mencoba hampiran. Pertamanya saya itu dari VCO. VCO itu apa? Healthpreneur. Ya, Healthpreneur kan. Nah, dulu saya samarkan saya itu sebelum bikin bisnis Yomiku, saya itu bikin bisnis VCO. Nah, itu disetujui loh sama dosen-dosen, apalagi dosen-dosen farmasi. Bos dosen farmasi aja setuju loh, bilang kalau produk kami itu sangat bermanfaat, sangat menarik gitu. Tapi setelah saya teliti, ternyata modal untuk VCO itu sangat besar. Kok misalnya yang kamu bilang tadi, brand fashion itu lebih murah, anggap aja lebih cost-nya lebih sedikit. Menurut saya itu salah. Soalnya kalau mau yang cost-nya sedikit, apalagi fashion, harus maklun. Nah, kalau saya itu tidak maklun, saya produksi sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Nah, sementara maklun itu, kita itu kayak seakan-akan berharap sama maklun tersebut, menggantungkan hidup kita terhadap maklun tersebut. Nah, begitu kan? Yeah. Kok misalnya maklunnya, anggap saja maklunnya itu tutup atau maklunnya gak laku, kan kita kan juga bisa kena dampaknya kan? Ya kan? Benar kan? Iya, iya. Ya, kalau bisnis kuliner kita sendiri yang kontrol. Gimana perkembangannya, profitnya seberapa, kita semua yang kontrol. Kok dari saya begitu sih? Oh ya, tadi aku lupa tanya. Kalau boleh tahu, Yamiko ini namanya ini dapat dari mana ya? Kok bisa memiliki nama Yamiko gitu? Yomiku, sorry. Oh iya, Yomiko, maaf. Ini agak menarik ya menurut saya pertanyaannya ya. Kalian tahu nggak? Kan di mitologi Jepang ada banyak dewa-dewa Jepang yang disembah sejak zaman itu, pokoknya zaman-zaman purbanya Jepang. Ya, ada banyak sih. Dari Susanoo, Amaterasu, Izanami, Izanagi, Tsukuyomi, banyak, saya sampai lupa. Nah, dari satu dewa itu ada satu yang saya sangat tertarik, yaitu Dewa Tsukuyomi. Nah, apa Dewa Tsukuyomi? Dewa Tsukuyomi itu adalah dewa waktu. Dari sana saya tahu, saya mengambil konsep dari dewa tersebut dan saya terapkan kepada kuliner saya, yaitu kuliner yang timeless. Saya itu kan idenya itu memodernkan modernisasi. Ya, sama aja kan. Memodernkan kuliner nasi goreng yang udah dari zaman VOC sampai sekarang saya modernkan. Dari dulu kan nggak ada perubahan sebenarnya kan. Nah, saya modernkan dengan makanan Jepang. Bumbu Jepang. Sehingga nasi goreng ini jadi nasi goreng yang modern. Dan disenangi oleh kalangan anak muda. Gitu. Nah, dari Tsukuyomi saya ambil dari kata-kata belakangnya, yaitu Yomi. Dari Yomi terus saya balik aja Yomiku gitu. Kata-katanya sangat menarik gitu. Nah, jadi guys, ini atas fakta ini mungkin kalau kalian tahu dewa-dewa itu mungkin ada di salah satu anime guys. Ya, Naruto ada, Amaterasu, Susanoo. Ini yang wibu tahu ini. Nah, gimana ya? Gini guys, seperti tadi Jason bilang, kalau masalah fashion ini ya yang tadi dibilang itu kita tuh perlu melihat tentang tren yang ada di masyarakat guys. Karena ya yang kita tahu guys, tren itu secara waktu mereka tuh bisa berubah.
Contohnya kan di tahun 1990-an gitu, 90-an itu kan ternyata sudah berubah dengan selama bertahun-tahun Dulu sampai kan sekarang trennya ini. denim Guys. gitu-gitu. Ya, apalagi contohnya mungkin kalau di zaman sekarang itu Eca guys. Itu kan dia kan sudah mulai pakai stiker buat jerawat-jerawat itu ya. Oh, Kalau kamu tahu. gak tahu aku. Ya, Pokoknya Eca gitu tuh lah. kan pakai stiker buat jerawat gitu guys. Nah, dulu kan nggak ada. Tiba-tiba mulai populer tuh kan ya juga karena Eca guys. Kalau kalian lihat tuh anak-anak zaman muda sekarang itu kan banyak yang pakai stiker buat pengobatan Iya, jerawat. Padahal dulunya itu mulai pengobatan jerawat itu kan pakai Aku dulu pakai salep sih. Pakai salep gitu Salep kan. iya. Nah, iya. Itu guys kalau masalah dengan fashion. Kalau food itu lebih ke bisa bertahan lebih lama gitu ya. Iya, timeless. Jadi keberlanjutannya itu lebih terjamin guys. Jamin, heeh. Makanan itu gak pernah berubah sebenarnya. Aku juga mau tanya. Yaumiki ini kan jual nasi goreng kare kan? Iya. Lah, dari makanan-makanan Jepang itu kan sebenarnya macamnya kan juga banyak. Kenapa kamu cuman fokus ke nasi goreng kare? Kenapa gak buat kayak nasi goreng yang lain gitu? Ya sebenarnya sih kita gak terlalu fokus ya sebenarnya. Karena sebenarnya kita itu juga fokus ke menu-menu yang lain. Tapi kita belum itu umumkan secara publik ya. Iya, masih prototipe istilahnya. Karena kalau kita tidak bisa berpaku sama satu menu saja. Itu aja sih. Mungkin untuk penutupan acara inilah, kira-kira kamu ada suatu pesan nggak untuk para pengusaha muda di sana? Mungkin untuk anak-anak SMA yang mungkin memikirkan kalau mereka tuh ingin membuat usaha sendiri sambil mencari cuan gitu kan dalam masa SMA, atau mungkin untuk orang yang sudah lulus SMA lalu tiba-tiba langsung kerja gitu. Mungkin ada pesan-pesan nggak? Kalau menurut saya pribadi, dari pengalaman orang tua saya macam-macam. Nah, semua bisnis itu gak ada yang semuanya itu dari atas. Semua bisnis itu semuanya dari bawah, from the bottom. Semuanya dari bawah. Orang tua saya dulu, papa saya, itu dulu sebelum punya pabrik itu dulu itu dia itu kerjanya itu tukang jepret buku itu loh. Iya, tukang jepret buku sebelum dia itu bikin CV dulu itu. Tukang jepret buku, dari sana ia ada motivasi, ada keinginan untuk berkembang lebih. Nah, mulai dari bawah itu artinya kamu anggap aja dari karyawan ya. Jangan ada kayak pemikiran kok jadi karyawan itu merendahkan rendahan itu, jangan gitu. Semua itu mulai dari nol, semua itu menurut saya, semua dari nol. Dari nol bertambah, lama-lama kalian tuh tahu cara menanggapi karyawan yang benar, cara mengurus karyawan, manajemennya gimana. Seandainya kalian itu tiba-tiba di atas, kalian nggak tahu gimana caranya memanage orang-orang seperti ini gitu. Pekerja-pekerja manage-nya gimana, bos-bos ini manage-nya gimana gitu loh. Jadi semua itu mulai dari bawah, gak ada yang instan gitu. Semua dari bawah. Itu aja sih dari saya. Nah gitu guys. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang pengusaha itu pastinya seperti yang tadi Jason bilang, itu dia kan sudah mencoba-coba di berbagai bidang gitu kan, kayak VCO apa gitu. Itu tapi semuanya itu ada yang gagal. Ya itu kan ada yang gagal. Jadi jangan takut guys untuk coba guys. Sampai malu loh aku ini. Iya, sampai malu sungguhan. Malu diketawain aku. Ya. Nah gitu guys. Sama seperti session yang sebelumnya guys. Iya. Jadi suatu pengusaha itu pasti ada yang namanya kegagalan. Nah karena itu kita terus jangan takut untuk mencoba ya. Jangan takut untuk mencoba. Nah itu guys. Nah sekian dari session hari ini guys. Sekian, terima kasih. Bye bye.